Xiao Yan terhuyung dan menembak ke belakang, dia merasakan kesenjangan kekuatan yang sangat besar, pihak lain bahkan sedang mempermainkannya. Sekarang jika Anda memiliki niat membunuh, saya khawatir Xiao Yan tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Dia tiruanmu. Xiao Yan menstabilkan sosoknya saat ini, matanya menjadi gelap. Berkata dengan suara rendah, sosok itu tidak terburu-buru dan mendatangi Xiao Yan. Ia hanya satu orang idiot, di antara sekian banyak klonku, hanya saja aku mendapatkan ingatannya mengetahui bahwa Anda berasal dari Sensi dan itu adalah reinkarnasi dari mantan guru Sensi benar. Xiao Yan tidak menjawab setelah mendengar ini, ketika orang ini mengucapkan kata-kata ini, terbukti Cimi ada di sini, dan seperti yang dia duga, Cimi hanyalah tiruan, orang yang Anda lihat di depan Anda adalah orang yang sebenarnya. Dengarkan apa yang dia katakan sebelumnya, bahkan Fei Hong adalah tiruannya, klonnya. Cimi tidak memiliki apa yang disebut dewa sama sekali. Hanya kuat dan lemah, yang kuat bisa menjadi dewa, orang yang lemah bisa disebut tiruan, bukan? Xiao Yan tidak menjawab pertanyaan Cimi. Sebaliknya, dia juga menanyakan pertanyaan kepada Cimi, seperti yang diharapkan, dia adalah tiruan dari Tuan Jahat, dan dia sedikit pintar. Jauh lebih baik daripada klon bodohku, hanya saja kamu salah menebak, akulah orang yang sebenarnya. Pria itu memandang Xiao Yan dan tersenyum sinis. Xiao Yan tampak tenang saat ini, lukanya telah sembuh dengan cepat. Pria itu sepertinya tidak keberatan Xiao Yan menggunakan metode ini untuk menunda waktu. Karena menurutnya tidak ada ancaman di tubuh Xiao Yan, awalnya aku tidak keberatan dengan kehadiranmu. Hanya saja klon saya meminta berkali-kali, untuk menyingkirkanmu secepat mungkin, pria itu berkata tanpa daya, sambil menatap Xiao Yan. Niat membunuh secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh, di mana kembaranmu? Bisakah kamu membiarkan dia keluar dan menemuiku lagi? Kata Xiao Yan, tidak perlu, tunggu sampai aku membunuhmu, saya juga membunuh klon itu dengan mudah. Sampai jumpa kalian berdua dalam perjalanan menuju reinkarnasi. Setelah selesai berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya. Kelima jarinya diarahkan ke Xiao Yan, suara mendesing. Lampu dingin yang tak terhitung jumlahnya menyala dengan tubuh Xiao Yan yang besar, sulit untuk menghindarinya. Xiao Yan hanya bisa mengandalkan kekuatan guntur yang ekstrim, biarkan sosok besar itu menjauh seketika, namun rangkaian aksi ini masih sedikit janggal, meskipun tubuh dewa asli dapat menggandakan kekuatan tubuh fisik Xiao Yan, namun di saat yang sama, kerugian kecepatan yang dibawa oleh bodi besar juga terlihat jelas. Jika bukan karena Jilei Xiao Yan, dia akan menjadi lebih pasif, hanya saja bukan karena Xiao Yan tidak cukup kuat, namun lawan di depannya jauh lebih kuat darinya. Apa yang dihadapi Xiao Yan sekarang kemungkinan besar adalah keberadaan dewa yang abadi. Bahkan jika Anda memiliki klon dewa asli bintang 8 dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, hampir mustahil untuk bersaing dengan makhluk seperti dewa abadi. Kesenjangan antara keduanya tidak dapat digambarkan, itu terlihat dari tubuh Xiao Yan yang roboh. Xiao Yan hampir bisa merajalela dengan kekuatan fisik dewa ini, dewa asli bintang 8, pertahanan seperti itu dalam keabadian kaisar. Bahkan langkah ke-9 sangat sulit untuk melenyapkan Xiao Yan sepenuhnya, namun, pria di depanku tampaknya sangat mudah untuk menembus tubuh Xiao Yan. Ambil tindakan sesuka hati, itu bisa menghancurkan tubuh kuat Xiao Yan. Kekuatan semacam ini sudah menunjukkan tingkat kekuatan yang dimilikinya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh keabadian kaisar, jari pria itu terus menunjuk. Arahkan saja jarinya ke sana, daging dan darah Xiao Yan akan meledak seketika, seluruh udara dipenuhi dengan daging dan darah Xiao Yan yang meledak. Kesakitan dengan bantuan kecepatan pemulihan, tubuh yang menghancurkan Xiao Yan masih mengayunkan tangan emasnya dan memukul pria itu. Tinju emas diayunkan ke udara, dia hendak memukul pria itu,
yang terakhir mengangkat tangannya dan menjatuhkannya dengan satu jari. Saya melihat jari yang sama besarnya mengembun, tepat di udara membawa angin dan kekuatan yang menakutkan. Dia baru saja bertabrakan dengan tinju Xiaoyan dan pergi. Ledakan. Bom bom bom, suara-suara keras muncul, kekuatan sisa tabrakan antara keduanya membentuk benturan dan tersapu, puncak gunung tempat mereka tersapu langsung hancur berkeping-keping. Puncak gunung asli berdiri di sekitar keduanya. Saat ini, semuanya termasuk Aula Zidian telah rata dengan tanah. Di bawah benturan jari raksasa, tinju Xiaoyan tiba-tiba bergetar, seluruh tubuh stagnan. Xiaoyan mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya, bertabrakan dengan itu dengan satu jari. Pada saat ini, Xiaoyan merasakan kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Kesenjangan ini sulit untuk dijembatani, tidak peduli bagaimana situasi Sensi saat ini dan apakah Ratu baik-baik saja sekarang. Xiaoyan tahu bahwa kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Terakhir kali saya kembali, saya memecahkan aliansi Dewa Pertarungan. Dan kali ini ketika kita kembali, kita akan menghadapi dunia Taiksu yang sangat besar dan luas. Tanpa keabadian Tuhan saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapinya. Xiaoyan meraung, mencoba yang terbaik, namun sulit untuk menghilangkan kekuatan jari raksasa ini. 5 jari Xiaoyan mengeluarkan bunyi klik. Anda dapat mendengar suara retakan di dalamnya. Meski begitu, Xiaoyan tetap tidak mundur. Tinjunya masih bergetar hebat, walaupun kamu tahu kamu kalah tapi tidak ada niat untuk mundur, di hatiku. Saat ini, sebagian besar cahaya keemasan di tangan Xiaoyan telah menghilang. Masih tidak bisa goyang sedikit pun saat ini, kepalan tangannya sudah tidak berbentuk lagi, dan daging dan darah di kepalan tangan besar itu sepertinya tidak mampu menahannya. Daging dan darahnya roboh dan meledak mengekspos tulang padat di dalamnya, namun meski begitu, Xiaoyan masih mengertakkan gigi dan tidak pernah bergeming. Kamu tahu bahwa semua yang kamu lakukan sekarang sia-sia di mataku, kamu seperti semut, kesenjangan kekuatan terlihat jelas, tidak peduli cara apa yang Anda gunakan, dan tidak satu pun dari mereka yang bisa menjadi lawan saya. Pria itu memandang Xiaoyan yang bersikeras. Jari itu hanya menekan ke depan lagi bang. Tinju Xiaoyan langsung meledak, jari raksasa itu jatuh lagi memukul dada Xiaoyan, menyebabkan tubuhnya jatuh dari udara ke tanah. Sosok besar itu tiba-tiba menciptakan kawah yang sangat besar. Asap dan debu membubung, asap dan debu bercampur potongan darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya, beterbangan kemana-mana. Pria itu melambaikan lengan bajunya badai berlalu, menyebarkan semua asap dan debu. Seluruh lubang itu berlumuran darah, jarinya hampir menghancurkan tubuh Xiaoyan. Untungnya, itu berada di dalam lubang yang besar. Meski sosok besar dan tidak berguna itu hilang, Xiaoyan, yang telah berubah menjadi tubuh manusia, pingsan dalam genangan darah. Xiaoyan membuka matanya dan sepertinya tidak bernafas. Sudah lama sekali dia tidak merasa begitu dekat dengan kematian. Segala cara di depan pria ini tidak berpengaruh sama sekali. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan pertahanan dasar, bagaimana Anda bisa berbicara tentang serangan balik? Pria itu mengangkat tangannya Xiaoyan, yang pingsan dalam genangan darah di lubang besar, perlahan-lahan naik ke udara. Aku hanya bilang dia hanya bajingan. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh saja dia. Apa yang terburu-buru? Pria itu memandang Xiaoyan, dan dia perlahan mengangkat tangannya. Reinkarnasi yang mulia, reinkarnasi Tuhan jahat macam apa? Tidak masalah siapa Anda, bahkan klan Cimi pun tidak akan menganggapnya serius. Sekarang, kamu bisa mati.